Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semua ya. Baik, kami mulai. Untuk kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi apa materinya? Materi toharoh ya. Kita semua akan belajar tentang toharoh. Untuk poin-poin yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian toharoh, macam-macam toharoh, serta bagaimana toharoh dengan benar. Itu poin yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya akan kita review terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kemarin. Ada yang masih ingat apa materi untuk pertemuan kemarin? Ya, untuk pertemuan kemarin kita belajar mengenai macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk toharoh. Ada berapa? Ada 7 ya. Untuk yang pertama yaitu air hujan. Apa tadi? Air mata air, air laut, air sungai, air salju, air embun ya. Itu untuk air-air yang bisa kita gunakan untuk toharoh. Tuh, ingat-ingat, jangan sampai lupa. Untuk materi kali ini kita akan membahas toharoh. Tujuannya yaitu agar kita bisa mengetahui apa itu maknanya toharoh tuh, serta ada berapa macam-macam toharoh kita bisa mengetahui, serta bagaimana cara toharoh yang benar dan tepat. Itu untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tuh, langsung saja kita membahas fokus masalahnya yaitu mengenai toharoh. Bisa dilihat pengertian toharoh, yang tahu nggak? Untuk pengertian toharoh yaitu berasal dari bahasa Arab, artinya bersuci. Bersuci dilakukan untuk menghilangkan badan kita dari perkara hadas ataupun dari najis. Itu fungsinya kita melakukan toharoh, yaitu untuk mensucikan diri baik dari hadas maupun dari najis. Agar apa? Agar kita bisa melakukan suatu peribadahan. Karena kalau kita tidak bersih dari hadas ataupun dari najis, maka kita terhalang untuk bisa melakukan suatu peribadahan. Tadi sampai di sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Kalau paham akan kita lanjutkan mengenai macam-macam toharoh. Untuk macam-macamnya toharoh bisa dilihat ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Poin yang pertama toharoh dari hadas terlebih dahulu. Untuk pengertian hadas ada yang tahu atau belum? Hadas, apa itu hadas? Ya, hadas adalah sesuatu keadaan di mana manusia terhalang, tidak boleh melakukan suatu peribadahan. Itu ada penghalangnya untuk kita bisa melakukan suatu peribadahan. Untuk hadas sendiri macam-macamnya ada 2. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Hadas kecil yang pertama yaitu suatu penghalang bagi kita untuk melakukan suatu peribadahan, dan agar kita bisa melakukan suatu peribadahan maka caranya yaitu dengan cara berwudu. Tuh, untuk yang hadas kecil cara toharohnya dengan cara berwudu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan kita berhadas kecil? Itu karena diantaranya kita menyentuh kemaluan, itu menyebabkan kita berhadas kecil. Maka
harus wudhu jika ingin melakukan suatu peribadahan, seperti halnya melakukan sholat, melakukan i'tikaf, melakukan tawaf, suatu peribadahan membaca Al-Quran, itu juga harus toharoh terlebih dahulu sebelum melakukannya agar kita suci dalam melakukan suatu peribadahan. Selain itu karena tidur itu juga bisa menyebabkan hadas. Bersentuhan kulit kita dengan lawan jenis yang bukan mahram juga bisa menyebabkan hadas kecil. Selanjutnya yaitu mengenai hadas besar. Apa itu hadas besar? Suatu penghalang bagi kita untuk bisa melakukan suatu peribadahan disebabkan karena tadi diantaranya ya kita haid, misalnya yang perempuan haid, nifas, wilada, istihadah, maka dia terkena hadas besar. Dan untuk cara toharohnya itu dengan cara mandi, tidak boleh dengan wudhu karena ini hadas besar, maka harus dengan mandi. Sampai di sini bingung atau paham? Mungkin kalau masih bingung bisa ditanyakan, yuk silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan mengenai toharoh dari najis. Setelah kita mempelajari toharoh dari hadas, saat ini kita akan mempelajari toharoh dari najis. Apa itu najis? Ada yang tahu atau tidak? Jadi apa itu najis? Najis tahu ada? Baik, najis adalah suatu perkara yang menjijikkan ya. Itu suatu najis, kotoran yang menjijikkan, menjadi sebab terhalangnya juga seorang bisa melakukan suatu beribadah kepada Allah. Bersuci dari najis itu yaitu dengan cara membersihkan najis tersebut dari tempat beribadah, badan, pakaian kita. Untuk macam-macam najis ada berapa? Bisa dilihat lagi, ada 3 macam-macam najis, ada 3. Apa saja? Najis mukhaffafah, mutawasitoh, dan najis mughalatoh. Itu untuk macam-macam najisnya. Yang pertama yaitu mengenai najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Maksudnya dalam tingkatan ini najis mukhaffafah adalah najis yang memiliki urutan pertama, yaitu najis yang paling ringan. Ini contohnya yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang masih berusia 2 bulan dan belum makan ataupun minum selain air susu ibu. Itu najisnya najis mukhaffafah karena najis yang ringan. Untuk cara mensucikannya najis mukhaffafah ini yaitu dengan cara memercikan air kepada tempat yang terkena najis tadi. Itu untuk cara mensucikan najis mukhaffafah. Bisa dipahami ya, najis mukhaffafah tadi. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu atau bisa dikatakan najis tengah-tengah karena memiliki kedudukan di antara najis mukhaffafah dan najis mughaladzah. Itu mutawasitoh atau najis tengah-tengah. Di antaranya yaitu yang tergolong najis mutawasitoh yaitu darah, nanah, bangkai binatang, itu juga termasuk ke dalam najis mutawasitoh. Ada lagi untuk contohnya yaitu air kencing bayi perempuan yang sudah berumur 2 bulan, itu termasuk najis mutawasitoh. Untuk cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut. Itu cara
mensucikan najis mutawasitoh atau najis tengah-tengah, karena diantara kedudukannya diantara najis mukhafafah dan najis mughaladah. Tuh. Yang ketiga mengenai najis mughaladah. Apa itu najis mughaladah? Ada yang tahu? Ya, najis mughaladah adalah najis yang berat karena disebabkan apa ya? Yang sangat berat tadi. Untuk ini ditimbulkan dari babi ataupun dari anjing untuk najis mughaladah, dan cara mensucikannya itu juga terbilang agak susah daripada najis yang mukhafafah dan najis mutawasitoh tadi. Untuk cara mensucikannya yaitu bisa dilihat dengan 7 kali basuhan, dan diantaranya yang satu yaitu dicampur dengan tanah ataupun debu. Itu cara mensucikan najis mughaladah. Jadi pahami ya sampai sini. Selanjutnya tentang bagaimana cara toharoh yang benar. Bisa dilihat cara toharoh itu ada 3. Toharoh dengan cara berwudu, mandi, serta dengan cara tayamum. Itu ada 3 cara toharohnya. Yang pertama yaitu dengan toharoh dengan wudu. Tuh, toharoh dengan wudu dilakukan tadi bagi yang sedang berhadas kecil. Tuh, maka cara toharohnya yaitu dengan cara berwudu. Untuk berwudu sendiri itu rukun-rukunnya ada 6. Rukun wudu ada 6. Apa saja? Yang pertama niat, membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan sampai siku-siku, terus mengusap sebagian kepala, terus membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Itu untuk cara toharoh dengan cara berwudu. Rukunnya ada 6. Bisa dipahami ya. Untuk tertib tadi itu maksudnya dalam melakukan wudu kita harus urut dari tadi niat, terus membasuh wajah, membasuh kedua tangan, itu harus urut. Tidak boleh kita membasuh wajah lalu kemudian loncat pindah langsung membasuh kaki, maka toharoh atau bersucinya tidak sah. Dan ketika melakukan suatu peribadahan maka ibadahnya juga batal karena wudunya tadi tidak sah. Tuh begitu. Yang kedua yaitu cara toharoh dengan cara mandi besar tadi. Diperuntukkan bagi orang yang hadas besar. Bagi yang hadas besar maka cara toharohnya harus dengan mandi, tidak bisa diganti dengan wudu ya. Apa tadi yang menyebabkan kita memiliki hadas besar dan wajib mandi? Yaitu diantaranya tadi berhubungan suami istri, karena haid, melahirkan, karena meninggal dunia, maka dengan mandi. Untuk mandi sendiri caranya yaitu pertama kita niat, yang kedua kita basuhkan air ke seluruh tubuh sampai merata, dan jika dalam tubuh kita masih ada najis maka kita hilangkan terlebih dahulu, dan kita pastikan untuk air yang kita gunakan untuk mandi itu membasahi semua kulit kita, sama juga membasahi semua lipatan-lipatan terutama pada perempuan itu juga. Selanjutnya yaitu cara-cara toharoh dengan cara tayamum. Ini untuk cara tayamum dilakukan ketika kita tidak memungkinkan untuk bisa berwudu ataupun mandi, maka bisa dengan cara tayamum. Untuk orang-orang tertentu misalnya sakit, diperban tangannya dan tidak mungkin
diperbolehkan untuk terkena air, maka bisa cara taharahnya dengan cara tayamum. Jadi pahami ya sampai sini. Bahwa ada yang masih bisa ditanyakan, bisa dilihat tadi untuk cara-cara taharahnya ada 3, jangan sampai lupa. Ada taharah dari taharah, maksudnya taharah dengan wudu, taharah dengan mandi, dan taharah dengan tayamum. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Dan apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan atau yang kurang pas, tuh bisa ditinjau kembali dari penyampaian kami. Selamat berjumpa dan semangat terus untuk belajar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.